Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi sabaqat sallallahu ala habibihil mustafal mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar wa man ala darbihim sar ila yawmina maulana al-ghaffar ja'alana Allah wa iyyahum min ulaika al-ahyar amin. Amin. Ingkang kula hormati Ketua MWCNU Kecamatan Depok Bapak Haji Taufik. Ingkang kula hormati Ketua MUI Kecamatan Depok dan Desa Karangwangi. Ingkang kula hormati Pembina Muslimat Fatayat PPNU Kecamatan Depok. Ingkang kula hormati Guru Desa Karangwangi. Ingkang kula hormati juga ibu-ibu jamaah hadirin rahimahumullah yang semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Allahumma amin. Shalawat wa salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, pemimpin kita, nabi kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih pada momentum bulan Rabiul Awal. Senang boten Bu wonten datang bulan Rabiul Awal. Kumaha senangnya Bu? Angsal berkah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling dirindu-rindu, bulan yang paling dicinta oleh para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat kelahiran daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita semua, Nabi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Kata Imam Asy-Syafi'i, kullul amal bainal qabul wa raddaha illa as-salatu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuluha hatman bighairi taraddud. Amal kita, amal kula lan ibu-ibu sedaya bisa diterima sama Allah atau juga bisa ditolak. Hadirin kita saat ini memiliki Bu, bisa diterima sama Allah, juga bisa ditolak, tergantung niatnya. Hadirin kita di sini, kita tujuannya adalah untuk mencari ilmu dan mencari ridha Allah. Tapi Bu, amal kita bisa diterima, juga bisa ditolak. Karena di langit ada malaikat yang tugasnya mensensor amal. Hadirnya kita di sini Bu, disensor dulu amal kita sama malaikat-malaikat di langit sebelum diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir bersama
tujuannya apa duduk di sini, niatnya apa, raganya ada di sini tapi pikirannya ada di sini enggak? Ya betul Bu. Raganya ada di sini tapi pikirannya ingat cicilan. Ya Bu, ingat nanti nih kalau habis pulang dari sini enak kayaknya makan seblak dibelokkan. Raga kita ada di sini, mata kita melihat ke depan, tapi pikiran kita kemana-mana. Begitu betul, semua amal kita itu ada sensor, disensor sama malaikat. Sholat misalnya sholat kita, sholat kita bisa diterima atau bisa ditolak. Bagi sholat tergantung kehusyuan kita, karena sholat adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat kelingan di rakaat pertama, kelingan kunci, kelingan kacamata, kelingan masakan, sampai kadang lupa ini rakaat keberapa. Sering bertemu ngantuk bodoh, rakaat kepinter gitu ya, lupa saking kamu pikirannya kemana-mana, padahal jalan-jalan sih pengen sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di rakaat pertama, padahal situ sholatnya jalan-jalan pengen khusyuk, sampai takbiratul ihram teman-teman Allahu Akbar, aku bersemangat langsung kelingan sedanten. Ya Allah, mau ning pasar kelingan tutup. Ayan ko Rakaat pertama jalan-jalan sebenarnya khusyuk. Ya Allah. Rakaat kedua ada yang dagang bakso, teng. Bundul betul. Oh, bakso saya enak teman, lamun itu awan-awan ngeten. Sampai dia kelingan rakaat kedua atau rakaat ketiga. Sering betul Pak. Semua amal kita bisa diterima Allah, juga bisa ditolak. Jadi di langitnya Allah ada malaikat, tugasnya nyensorin amal kita. Ini ibu ini lagi sholat, pikirannya Gusti Allah bebek, sedekahnya dia ikhlas bebek, disensor amal kita diteliti, dicek amal kita oleh malaikat. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali
perutnya merasa lagi bulan puasa atau lagi puasa jadi dewek sini puasa Senin Kamis pagi-pagi duduk di depan rumah ada orang pakai kuning warna merah diomongin gini banteng sendiri ada orang pakai bajunya kuning bulunya hijau diomongin ada anak kecil belum diomongin kata-kata mereka mensoimin mobil berapa banyak orang yang puasa sejatinya tidak dapat apa pahala apapun tapi illa salati ala nabi kecuali salawat kepada Rasulullah pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Karena kita ketika salawat kita menyebutkan orang yang paling dicintai Allah. Salam. Kenapa salawat pasti diterima sama Allah? Kenapa salawat pasti diterima sama Allah? Karena ketika kita salawat, kita nyebutin makhluk yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Artinya kita sedang menyebut makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senang banget kalau kita banyak nyebut nama kasihnya. Allah senang kalau kita nyebut nama yang paling dikasihi. Saking Allah cinta, Allah sangat cinta sama sinten kanjeng Nabi Muhammad. Allah dalam Al-Quran manggil kanjeng Nabi itu dengan ya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain ketika dipanggil sama Allah disebutin nama nabinya. Wa idhul ya Musa langsung nyebutin nama nabinya. Wa idhul ya Musa nyebutin nama nabinya. Wa idhul Ibrahim wahai Ibrahim wa idhul Ibrahim nyebutin nama langsung nama nabinya. Nabi Adam disebutin langsung nama Nabi Adamnya. Ya Adam uskun wahai Adam. Ya Yahya, Nabi Yahya disebut dengan sebutan ya Yahya. Nabi Isa, Nabi Musa semuanya dipanggil namanya sama Allah.
Terus. Ibu-ibu jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sunnahnya kanjeng Nabi Bu, sudah berapa persen kita ngikutin Bu? Sunnahnya kanjeng Nabi untuk di bulan Rabiul Awwal terbanyak kita menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kanjeng Nabi dari yang terkecil banget Bu, manggilnya dengan panggilan yang mesra Bu, panggil suami sinten Bu? Bu, panggil suami siapa Bu? Pak, panggil istrinya siapa Pak? Panggil suami ayam bebek. Ayam bapak. Bebeknya jangan Ayam bapak nih, kayak yang gede kok paling ya. panggil bebek. Panggil suami kita dengan panggilan yang paling romantis itu sudah menghidupkan sunnah Bu. Barangkali sunnah-sunnah yang berat sulit. Kanjeng Nabi setiap malam Bu membentangkan sajadahnya sholat taubat 1000 rakaat setiap malam Bu. Pernah Bu kita ngikutin sunnahnya kanjeng Nabi sholat taubat setiap malam 1000 rakaat Bu. Ada sunnah yang gampang, panggil ke suami kita Bu dengan panggilan yang paling romantis, dengan panggilan yang paling baik. Ayo Mas, kita puji suami kita, wahai ayam bebek, kamu adalah laki-laki terbaik yang pernah aku temui. Pernah Bu ngikutin sunnah Bu. Kanjeng Nabi Bu kalau panggil istrinya sinten Bu? Wahai yang pipinya kemerah-merahan, wahai yang pipinya, wahai yang wajahnya cantik jelita. Kalau kita panggil suami kita dengan panggilan yang paling romantis, artinya kita sudah mengikuti sunnah Bu. Jangan kalau ke suami protes terus, jangan kalau ke suami protes terus, bentak terus. Itu umatnya siapa? Kita adalah umatnya Rasulullah yang diajarkan Rasulullah untuk berkata romantis kepada suami kita. Setelah ini siang Bu, Insya Allah. kita panggil suami kita dengan panggilan yang paling terbaik. Kanjeng Nabi Bu, kalau mau minum, Pak, kanjeng Nabi kalau mau minum itu nyari di bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Saking romantisnya kanjeng Nabi Muhammad sampai kalau mau minum tuh Bu, lihat di bibirnya, bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Di mana ya bekas bibirnya istriku? Baru ketika ketemu bekas bibirnya, minum di bekas bibirnya Siti Aisyah. Kita Bu setelah ini pulang dari sini Pak, minum Pak. Habis minum Pak, saya minta minumnya. Pengen ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah ini Bu bukan berbicara puasa saja. Sunnah yang kanjeng Nabi nggak berbicara puasa aja. Barangkali puasa kita nggak kuat Bu. Misalnya Senin Kemis, jare dewek pengen puasa ngikutin sunnahnya Rasulullah pinten Senin. Ya baru Bu, baru jam 8 pagi pengen ngikutin sunnah puasa Senin Kemis. Dinten Senin sahur, malamnya sahur, muncul makan jale dewek sih sahur.
depan suami kita, Bu. Berikan senyum yang